Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan judul skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Mobil Secara Online oleh PT Aku Digital Indonesia Aku Mobil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang latar belakangi sini di latar belakang tindak pidana penipuan penjualan mobil online sangat berbahaya di era globalisasi zaman sekarang karena bukan tidak mungkin tidak akan terjebak dalam modus penipuan online. Ini yang dapat merugikan dengan jumlah tidak sedikit. Selain kurangnya diatur definisi dari penipuan online sendiri dalam Undang-Undang 15 Tahun 2016 tentang ITE, adapun kenyataan undang-undang ini masih memiliki dilematis karena kurangnya mengatur perbuatan penipuan online dan bisa saja menjadi pasal karet yang dapat menjerat siapa saja. Selanjutnya, dalam saya, yang pertama bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan penjualan mobil secara online oleh PT Aku Digital Indonesia. Yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online. Dan tujuan penelitian saya untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan penjualan mobil secara online oleh PT Aku Digital Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan penjualan penipuan online. Selanjutnya, analisis. Yang pertama, tinjauan yuridis tindak pidana penipuan penjualan mobil secara online. Pada kasus penipuan penjualan mobil secara online yang dilakukan oleh perusahaan Aku Mobil, polisi sudah menetapkan 6 tersangka dalam penjelasan tersebut. Sebelumnya, para tersangka menjalankan tipu muslihatnya dengan modus mengiming-imingi korban dengan menjual mobil dengan harga murah dan melalui aplikasi mobil. Perbuatan tersangka ini dilihat dari kronologisnya dapat dijerat pasal 378 KUHP. Perbuatan tersangka pun melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun sanksi pidana yang melanggar pasal 28 ayat 1 yaitu terdapat dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal ini berbeda dengan unsur yang ada dalam pasal 378 KUHP. Pada pasal ini hanya terdapat unsur berita bohong dan kerugian konsumen. Artinya bahwa perbuatan tersangka harus memenuhi kedua unsur tersebut, di mana perbuatan diyakini menggunakan berita bohong dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Yang selanjutnya, analisis penegakan hukum kejahatan penipuan online penjualan mobil Aku Mobil di Kota Bandung. Dalam analisis yuridis sebelumnya mendapatkan hasil bahwa perbuatan para tersangka penipuan penjualan mobil secara online telah melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana terdapat pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun perbedaan unsur antara pasal tersebut yakni akan menimbulkan keraguan-raguan bagi hakim untuk memberikan vonis terhadap tersangka. Namun dapat dianalisis untuk menyelesaikan kasus ini perlu adanya dakwaan alternatif yang berfungsi jika belum didapatkan kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat dapat dibuktikan. Yang C, upaya penanggulangan kejahatan penipuan online penjualan mobil Aku Mobil di Kota Bandung. Upaya preventif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penipuan online merupakan peran semua masyarakat karena menurut para pelaku kejahatan mereka tahu bahwa perbuatan merupakan sebuah perbuatan yang buruk. Yang kedua, upaya preventif yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Yang ketiga, upaya represif yang dilakukan ketika upaya preventif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Selanjutnya, kesimpulan.
Perbuatan para tersangka ini dilihat dari kronologisnya dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP karena telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri melawan hukum timpus lihat. Selain melanggar pasal 378 KUHP, perbuatan tersebut melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun sanksi pidana bagi yang melanggar pasal 28 ayat 1 ini yaitu terdapat dalam pasal 45A ayat 1. Berbeda dengan pasal 378 KUHP, pada pasal ini hanya terdapat unsur berita bohong dan kerugian konsumen, yang artinya perbuatan tersangka harus memenuhi kedua unsur tersebut, di mana perbuatan diyakini menggunakan berita bohong dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen sebagai korban penipuan. Yang kedua, pihak kepolisian Kota Bandung telah menjalankan upaya penanggulangan untuk mencegah kejahatan penipuan online, yaitu dengan cara sosialisasi dan koordinasi antar lembaga penegakan hukum. Selain itu, faktor terjadinya penipuan online oleh PT Aku Digital Indonesia di Kota Bandung diantaranya terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dilihat dari faktor internal, terdapat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kejahatan penipuan online, yaitu faktor ekonomi, faktor mental, dan faktor kultural. Sedangkan apabila dilihat dari faktor eksternal, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kejahatan penipuan online, yaitu faktor lingkungan dan faktor informasi lingkungan. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanganan kejahatan penipuan online ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.